sesuatu itu harus diawali dari pengetahuan tentang konsep dasarnya. Jadi jangan loncat dulu ke soal ya, kalau misalkan konsep dasarnya belum paham. Mengapa? Karena soal itu bisa dibuat kondisi berbeda, tapi kalau konsep dasarnya paham, maka itu akan memudahkan kita. Oke, di dalam konsep dasar yang akan kita pelajari, ini kita akan membicarakan mengenai potensial listrik oleh muatan titik ya. Jadi muatan titik itu, jadi muatannya itu tidak ada ukuran, anggap sebagai sebuah titik meskipun digambarkannya tidak dalam sebuah titik. Nah, seperti kita ketahui bahwa muatan itu ada dua ya, muatan positif di sini. Berarti ingat ya, muatan positif itu akan memancarkan medan, di sini radial keluar di sini arahnya. Tapi muatan negatif sebaliknya. Nah, jadi kalau kita mempunyai suatu titik yang berjarak tertentu dari sebuah muatan, maka titik itu bisa saja memiliki potensial listrik. Nah, misalkan begini. Saya punya titik di sini apa? A ya misalkan. Ini A, kemudian yang ini apa? B ya, sini. Ini dalam radius yang sama, ini adalah C. Nah, jadi kalau saya ngambil titik sini, nah ini adalah jaraknya R, berarti letak titik A terhadap muatan. Ini juga B sama, C juga sama. Nah, potensial di titik A, di titik B, di titik B ini bergantung pada muatan sumbernya sini. Jadi kalau muatan sumbernya adalah positif, maka potensial listrik yang dihasilkan itu pasti bersifat positif. Jadi ini akan menghasilkan potensial listrik yang positif. Jadi yang namanya potensial listrik itu bergantung sumber. Kalau misalkan muatannya positif, maka dia positif. Kalau muatannya negatif, maka potensial listriknya itu akan bersifat negatif. Jadi tergantung sumbernya, gitu ya. Nah, berapa besar potensial suatu titik yang berjarak R dari sebuah muatan sumber? Nah, ini dituliskan. Besarnya adalah V, itu adalah plus minus. Di sini menunjukkan muatan sumbernya itu plus atau minus. Saya tuliskan di sini sigma K dikalikan Q I per R I. Nah, jadi sederhana ya. Jadi kalau saya tandai, nah ini adalah rumus potensial listrik. Untuk suatu titik yang berjarak R dari muatan sumber, misalkan titik A di sini, titik B, titik C. Nah, sekarang kita tuliskan saja dulu bahwa yang namanya V itu pasti sudah ingat di SMP, yang namanya potensial listrik itu sama dengan tegangan satuannya. Ini potensial listrik. Nah, potensial listrik itu berarti di sini apa? Volt ya. Oke, kemudian Q besar di sini hati-hati, ini adalah muatan sumber, karena muatan itu ada juga muatan uji ya. Jadi harus diketahui bahwa di sini adalah muatan sumber. Ini adalah Coulomb. Kemudian R-nya itu adalah letak atau jarak titik ya. Jadi jarak suatu titik ke muatan sumber sini. Nah, ke muatan itu satuannya sudah pasti ini dalam satuan SI meter. Dan K-nya sendiri adalah konstanta. Ini 9 kali 10 pangkat 9. Di sini Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, sebenarnya sederhana ya. Terus kalau kita perhatikan di sini ada titik A, titik B, titik C. Titik A dan titik B dan titik C ini memiliki jarak yang sama. Kalau saya bedakan ini jaraknya juga R. Kenapa? Karena dalam radius lingkaran yang sama. Kemudian kalau saya bedakan lagi misalkan di sini, maka si C juga akan memiliki radius R. Berarti apa artinya? Potensial di titik A sama dengan potensial di titik B sama dengan potensial di titik C. Nah, itulah yang disebut dengan daerah ekuipotensial. Jadi daerah di sekitar muatan yang memiliki potensial yang sama. Jadi sekeliling ini namanya daerah ekuipotensial. Jadi suatu titik yang memiliki radius yang sama dari suatu muatan sumber itu namanya daerah ekuipotensial. Nah, itu adalah konsep yang sangat penting. Oke, sekarang kita masuk saja ke latihannya biar langsung. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar menghitung saja gitu ya. Jadi kalau contoh 1 ini umum dan biasanya diawali dengan hal-hal yang seperti ini. Misalkan begini, kalau saya punya muatan positif di sini, ini muatan positifnya di sini taruhlah misalkan jaraknya 2 cm ya sini. Nah, dari suatu titik P di sini.
Nah, si muatannya misalkan di sini adalah 4, misalkan nanokulom kan gitu ya. Nah, kemudian ada daerah yang kedua sini, bukan daerah yang kedua, ada sumber muatan yang kedua, taruhlah ini negatif di sini. Kayak sini, ini kita tulis misalkan ini adalah 3 cm kan gitu ya. Dengan muatannya di sini adalah 6, misalkan 6 nanokulom. Nah, pertanyaannya adalah berapa potensial di titik P? Nah, ingat ya, potensial itu adalah, jadi kalau saya jawab di sini, potensial itu adalah skalar. Jadi kalau kita bicara potensial, maka yang harus dipahami ini adalah skalar, bukan vektor. Apa artinya skalar? Skalar itu dia hanya memiliki nilai. Nilai itu tergantung muatan sumbernya. Kalau positif jadi positif, kalau negatif jadi negatif. Jadi kalau kita jawab, maka potensial di titik P itu berarti P ada 2 di sini. Ada potensial dari muatan yang positif, kita tulis di sini muatan 1. Yang ini adalah muatan 2 kan gitu ya. Maka kita tulis ini adalah V1 ditambah dengan V2. Maka kalau kita urai, Vp akan sama dengan di sini K dikalikan Q1 per R1 ditambah dengan K dikalikan Q2 per R2 kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita geser ke sini, Vp akan sama dengan K-nya kan sudah tahu tadi 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1-nya, ingat positif 4 nano, nano itu 10 pangkat min 9 sini. Nah, jaraknya itu harus selalu ke meter, 2 cm itu berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Nanti ditambah dengan dalam kurung di sini 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 6 kali 10 pangkat min 9 kan gitu ya. Oke, dibagi dengan berapa nih? 3 ya. Oke, 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini ada yang salah. Ini muatannya negatif, maka ini harus dikasih tanda negatif sini. Nah, gitu. Nanti di sini bisa dipindahkan negatifnya. Kayak 4 dibagi 2, berarti 2 kan? Berarti ini adalah 9 kali 2, maka Vp-nya itu akan sama dengan 1800 dikurangi 6 dibagi 2 berapa? 2 lagi kan? 9 kali 2 berapa? 1800. Oh, berarti ini nilainya adalah 0 volt. Kok kenapa bisa 0? Ya ini karena disetting saja. Muatan terhadap jaraknya itu hasilnya 2 ada. Jadi di sini tidak ada potensial listrik. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Jadi sangat sederhana. Kalau ada 3, ya tinggal aja tambah V3. Kalau ada 4, tinggal tambah aja V4. Nanti V3 dengan V4 itu bisa positif, bisa negatif, tergantung pada muatan sumbernya gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua biasanya mencari muatan ya. Saya misalkan gini, misalkan saya punya segi 4. Nah, segi 4 seperti ini. Segi 4 ini memiliki jarak ya yang sama, sisi yang sama. Misalkan ini A sisinya. Ini A, ini juga A ya, ini A. Kayak sini. Saya punya Q1 di sini. Ini Q1 sumbernya, kemudian yang ini Q2. Nah, yang ini adalah Q3. Ini misalkan titik P di sini. Nah, soalnya bahwa di Q1 misalkan ini adalah Q. Nah, Q3 sorry di sini. Oke, berarti Q3 ya, ini Q3 misalkan ini adalah min 2Q. Nah, yang ditanyakan itu adalah tentukan ya. Tentukan jenis ya. Oke, tentukan jenis dan besar. Muatan Q2 ya, jika misalkan ya. Oke, jika potensial di titik P itu bernilai 0. Nah, gitu. Jadi sederhananya gini, di potensial di titik P ini 0, yang ditanya adalah berapa muatan si Q2 ini. Nah, ingat ya, kalau kita bicara titik P, maka titik P ini dipengaruhi oleh 3 muatan. Muatan 1 potensialnya, dari muatan 2, dari muatan 3. Nah, yang harus diketahui bahwa jarak dari muatan 2-nya ke P belum ada. Nah, maka kita tulis ini. Ini jaraknya. Berarti kalau ini A, maka ini akan menjadi apa? A akar 2, kan gitu ya.
Maka kalau kita hitung di sini, berapa potensial di titik P? Ya jawabnya sederhana. Karena ini bukan vektor, berarti tinggal nuliskan aja bahwa P akan sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Karena P-nya 0, maka kita tulis 0. 0 akan sama dengan di sini K dikalikan Q1 per R1 ditambah K dikalikan V2 per R2 ditambah dengan K dikalikan Q3 per R3. Karena ada K semua, kita bagi K. K-nya hilang nanti. Ini saya langsung hilangkan saja K-nya. 0 akan sama dengan Q1. Muatannya adalah Q kecil dibagi dengan jaraknya terhadap P adalah A. Ditambah Q2 itu yang kita cari. Tulis aja Q2. Dibagi R2-nya adalah A akar 2. Nah, ini kasih tanda negatif. Kenapa Pak kasih tanda negatif? Negatif ini muatannya. Ini adalah min 2Q dibagi dengan A. Kan gitu ya. Nah, sebenarnya A-nya boleh dicoret. Ya, gini. A-nya boleh dicoret. Nah, kita tuliskan aja ini. Ini kan 1. Ini 2. 1 dikurangi 2 adalah min 1. Berarti ini jadi gini. Saya pindahkan ruas ya. Jadi min Q2 per A akar 2 akan sama dengan ini dikurangi ini. Min Q per A. Jadi kesimpulannya A-nya boleh dicoret nih, coret. Maka Q2-nya adalah positif. Dengan besarnya adalah Q akar 2. Nah, itu adalah contoh soal untuk potensial listrik ya, sama masih dalam konteks apa? Muatan titik. Oke, sekarang masuk ke konsep yang kedua ya. Jadi yang kedua itu adalah konsep potensial listrik. Oke, ini agak sedikit beda ya. Ini potensial listrik dalam medan listrik ya. Ini medan listrik ini. Itu medan listrik homogen. Oke, jadi bagaimana dengan medan listrik homogen itu? Jadi kalau medan listrik homogen itu biasanya berasal dari plat atau benda-benda homogen. Misalkan saya punya sini plat kan gitu ya. Oke, sini plat positif. Sini. Kemudian di sini ada apa di sini? Oke, saya hapus dulu. Kemudian di sini ada plat negatif. Ingat ya konsepnya. Berarti medan listrik itu berarah dari mana? Positif ke negatif sini. Ini arah medannya sini. Jadi kalau kemana arah medannya? Nah, sini. Ini adalah arah medan listrik. Ini E ya. Nah, ini namanya E homogen. Nah, jadi kalau di dalam medan listrik, maka homogen sama. Di sini juga akan terdapat daerah ekuipotensial. Jadi titik-titik yang dalam garis yang sama dari plat, misalkan saya buat ini garis. Ini kan ada titik sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya daerah ekuipotensial. Potensialnya sama. Tapi kalau saya geser ke sini, pasti potensial yang di kanan sini berbeda dengan yang di kiri. Yang di kiri lebih positif, yang di kanan lebih negatif. Jadi lebih besar atau lebih tinggi yang di kiri. Bisa aja ini potensial 1, yang ini adalah potensial 2. Nah, daerah ekuipotensialnya di sini. Daerah ekuipotensial dengan potensial yang berbeda dan seterusnya. Nah, prinsipnya ketika saya punya medan listrik homogen, saya gambar ulang di sini. Sini medan listrik homogen. Sini. Ini tidak tahu dari mana asalnya, pokoknya saya punya medan listrik homogen saja gitu. Nah, ketika saya ingin memindahkan sebuah muatan, taruhlah misalkan saya ingin memindahkan muatan dari sini, ini suatu titik, ke sini. Nah, sini. Dipindahkan ke titik sini. Misalkan ini titiknya adalah titik A, ini dipindahkan ke titik B. Sedangkan arah medannya adalah ke sini. Nah, berapa besar potensialnya untuk memindahkan muatan positif A ke titik B? Muatan positif dari titik A ke titik B. Kalau misalkan diketahui lintasan lain, ini ada lintasan pembantu, misalkan ke sini, biasanya. Nah, sini. Nah, ini adalah lintasannya.
Jadi lintasan titik C, oke, misalkan ini sini C ya. Misalkan diketahui bahwa jaraknya ke sini ini adalah 4 cm. Kemudian si AB-nya sendiri adalah 5 cm ya. Berarti sini kalau saya tuliskan ini adalah 3 cm. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa beda potensial untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B. Nah, ini kalau kita tuliskan beda potensialnya adalah berarti delta V ini beda potensialnya adalah besarnya E dikalikan dengan D ya. Nah, ini adalah beda potensial di antara medan yang homogen. Jadi V-nya adalah beda potensial, D-nya adalah hati-hati jarak yang sejajar dengan medan listrik ya. Jadi E-nya sendiri adalah medan listrik ya. Sini medan listrik. Dan listrik itu satuannya apa sini? Newton per coulomb ya. Kemudian D itu adalah perpindahan atau jarak lah, gak apa-apa di sini. Jarak yang sejajar dengan E ya. Ini adalah meter. Jadi meskipun kita memindahkan dari A ke B, maka beda potensialnya itu dari A ke B itu kalau saya tulis di sini, maka beda potensial dari A ke B itu akan sama dengan apa? Beda potensial dari A ke C ditambah dengan beda potensial dari C ke B. Nah, sedangkan dari C ke B, karena dia tegak lurus terhadap medan, maka beda potensialnya akan 0. Maka dengan kata lain bahwa delta AB akan sama dengan delta AC ya. Jadi itu saja. Kayak contoh saja lah biar tidak panjang lebar. Misalkan gini, contoh 3 sini. Saya punya medan listrik, misalkan ke sini. Saya punya medan listrik. Medan listriknya anggap saja misalkan sini. Medan listriknya adalah 500 misalkan di sini Newton per coulomb. Sini adalah medan listrik ya. Ini adalah E, medan listrik. Oke, kemudian saya memindahkan dari titik A kayak tadi nih, A misalkan ke titik B sini. Dimana ini adalah jaraknya sini. Ini titik C di sini. Ini A ke C-nya ada misalkan. Bolehlah di sini kita tulis saja sama dengan yang tadi 4 cm. Kemudian ininya adalah 3 cm. Gitu ya. Yang ditanya adalah berapa besar beda potensial antara titik A dan B. Nah, ini sangat sederhana ya. Jadi kalau kita jawab sini. Jawabnya gimana? Ya, beda potensial antara titik A dan B itu adalah beda potensial antara titik AC ditambah dengan beda potensial antara titik CB. Nah, beda potensial antara titik AB itu akan sama dengan beda potensial AC ditambah dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena ini adalah medan listrik tegak lurus dengan perpindahan sini. Ini sama dengan usaha. Kalau di usaha itu adalah gaya tegak lurus dengan perpindahan, maka usahanya akan 0. Maka beda potensial antara titik A dan B itu tinggal gini, medan antara titik A dan C dikali dengan jarak antara AC. Berarti kalau kita tuliskan delta PAB itu akan sama dengan di sini berapa? 500 dikali, ini jangan lupa ke meter, 4 kali 10 pangkat min 2. Kan gitu ya. Ini berarti satuannya adalah volt. Nah gitu. Maka delta VAB ini kalau kita tuliskan besarnya adalah 20 volt. Nah, jadi sangat sederhana pada akhirnya ya. Nah, itu adalah beda potensial antara dua titik di antara medan homogen. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.